Semua dokter terbaik sudah angkat tangan. Gadis cantik, pewaris keluarga kaya raya, koma berbulan-bulan tanpa harapan. Tapi di saat semua menyerah, datang seorang pria lusuh dengan tangan kasar dan pakaian kumal. Ia berkata pelan, "Berikan aku 1 jam, dan aku akan menyembuhkannya dari koma." Semua menertawakannya, bahkan sang ayah menganggapnya gila. Namun ketika pria itu menyentuh tubuh sang gadis, detak jantungnya kembali, jari-jarinya bergerak, dan napasnya perlahan hidup lagi. Siapa sebenarnya pria misterius ini? Apakah ia hanyalah manusia biasa? Atau saluran dari keajaiban Tuhan? Hujan mengguyur Jakarta malam itu. Langit kelabu, seolah ikut menangis bersama hati seorang ayah yang duduk di tepi ranjang rumah sakit pribadi. Di dalam kamar luas beraroma obat-obatan dan mesin medis canggih, seorang pria berusia 55 tahun menatap wajah putrinya yang terbaring tak berdaya. Dialah Rani Prameswari, 25 tahun, pewaris tunggal kerajaan bisnis keluarga Baskoro Group, perusahaan besar yang menaungi hotel, properti, dan retail di seluruh negeri. Sebelum malam kelam itu datang, Rani dikenal sebagai sosok muda yang luar biasa. Cerdas, tangguh, dan berwibawa. Namanya sering terpampang di majalah bisnis, disebut-sebut sebagai penerus jenius ayahnya, Dharma Baskoro. Tapi kini, semua yang dulu bersinar di matanya telah padam. Yang tersisa hanya tubuh lemah, dan suara mesin yang menjaga hidupnya tetap bertahan. Sudah 8 bulan Rani koma, 8 bulan tanpa senyum, tanpa tawa, tanpa satu pun kata. Wajahnya pucat, bibirnya kehilangan warna, tubuhnya kaku diselimuti kabel dan selang. Semuanya berubah sejak kecelakaan mobil maut yang menewaskan tunangannya, Arsen, dan meninggalkan Rani di antara hidup dan mati. Dharma, sang ayah, yang dulu dikenal sebagai pengusaha berwibawa dan tak pernah terlihat rapuh, kini menjadi bayangan dirinya sendiri. Dunia bisnis yang dulu menjadi kebanggaannya tak lagi berarti apa-apa. Ia menolak rapat, menolak makan, bahkan menolak berbicara dengan siapapun, kecuali dokter dan perawat yang menjaga putrinya. Setiap malam, ia duduk di kursi di sisi ranjang itu. Dengan mata sembab dan suara bergetar, ia berbisik pelan, "Rani, kalau kamu bisa dengar suara ayah, bangunlah nak. Kau terlalu kuat untuk menyerah." Ia sudah menghabiskan segalanya. Dari dokter spesialis Singapura, Jepang, Jerman, hingga Amerika. Semua didatangkan. Alat-alat medis terbaru dibeli, metode eksperimental pun dicoba. Tapi hasilnya tetap sama, stabil, tanpa perkembangan. "Fungsi otaknya tidak menurun, Pak," kata dokter asing terakhir yang datang. Tapi kemungkinan untuk sadar hampir mustahil. Kata mustahil itu terus bergema di kepala Dharma setiap hari, menghantui setiap detik hidupnya. Ia menolak percaya. Ia yakin, masih ada sesuatu yang belum dicoba. Sesuatu yang lebih besar dari logika manusia. Dan hari itu, jawaban itu datang dengan cara yang tak terduga. Di depan gerbang besar rumah keluarga Baskoro, berdirilah seorang pria sederhana. Tubuhnya basah oleh hujan. Bajunya lusuh, wajahnya teduh. Namanya Wira, usia 32 tahun, seorang terapis pijat saraf dari desa. Ia bukan dokter, bukan dukun, tapi mewarisi ilmu penyembuhan turun-temurun dari leluhurnya. Selama 3 malam berturut-turut, ia mendapat mimpi yang sama. Dalam mimpinya, seorang wanita terbaring di ranjang putih dikelilingi cahaya lembut. Lalu sebuah suara berbisik, "Bangunkan dia dengan tanganmu. Bukan karena kekuatanmu, tapi karena ketulusanmu." Ia tak tahu siapa wanita itu, tapi hatinya membawanya ke rumah keluarga Baskoro. Sambil menatap langit, ia berbisik pelan, "Jika ini kehendakmu, izinkan aku menjadi perantaramu." 2 penjaga rumah memandangnya dengan tatapan curiga. "Bapak siapa? Mau ngapain kesini?" "Saya Wira, Pak. Saya datang untuk membantu," jawabnya tenang. "Bantu? Ini bukan tempat minta sumbangan," ejek mereka. Wira hanya tersenyum, menunduk sopan. "Saya tidak datang untuk meminta. Saya datang karena hati saya digerakkan Tuhan. Saya dengar putri Pak Dharma sakit. Mungkin saya bisa menolong dengan pijatan saraf." Kedua penjaga tertawa sinis.
"Bapak dari mana sih? Ini rumah orang kaya. Yang bisa bantu mereka ya dokter, bukan tukang pijat." Tapi Wira tetap tenang. Bayan hanya ingin bicara dengan Pak Dharma Baskoro. "Tolong, biarkan saya masuk. Saya hanya ingin membantu." Kata-kata itu membuat salah satu perawat yang lewat berhenti. Ia menatap Wira lama. Ada sesuatu di mata pria itu, ketulusan yang sulit dijelaskan. Ia pun berkata pelan kepada penjaga, "Biar saya sampaikan ke Pak Dharma." Tak lama, perawat itu masuk ke ruangan besar tempat Dharma duduk di samping putrinya. "Pak Dharma, maaf mengganggu. Ada seorang pria di luar. Katanya, dia bisa membantu Nona Rani." Dharma menoleh tajam. "Maksudmu dokter baru?" "Bukan, Pak. Dia orang sederhana. Katanya bisa membantu lewat pijatan saraf." Dharma tersenyum sinis. "Pijat saraf? Rumah sakit terbaik di dunia sudah menyerah, dan sekarang kau bawa tukang pijat kampung untuk menggantikannya?" Perawat itu menunduk. "Saya tahu ini terdengar aneh, Pak. Tapi dia berbicara dengan sangat tenang. Katanya Tuhan menuntunnya ke sini. Dia tak minta bayaran. Apa salahnya mencoba, Pak? Kasihan Nona Rani." Suasana ruang rawat itu begitu sunyi. Hanya terdengar suara mesin medis yang berdetak pelan. Dharma Baskoro duduk diam di kursi. Pandangannya kosong. Pikirannya melayang. Kata-kata perawat barusan masih menggema di telinganya. Katanya, Tuhan yang menuntunnya ke sini. Kalimat sederhana itu menembus dinding logika dan kesombongan yang telah lama ia bangun. Tuhan menuntunnya, gumamnya pelan. Seperti mengulang sesuatu yang sudah lama tak ia ucapkan. Ia menarik napas panjang dan berkata lirih, "Baiklah, suruh dia masuk. Aku ingin bicara dengannya." Perawat itu berlari kecil keluar ruangan. Beberapa menit kemudian, pintu kamar terbuka dan masuklah seorang pria berpakaian sederhana. Wira. Langkahnya tenang, tapi ada keyakinan dalam sorot matanya. Sementara Dharma, dengan jas rapi dan wajah keras, menatapnya tajam dari ujung kepala hingga kaki. Dari sandal jepit basah, baju lusuh, hingga tangan kasar yang tampak penuh bekas kerja. "Jadi ini orangnya?" Suara Dharma rendah namun dingin. "Orang yang katanya bisa menyembuhkan anak saya hanya dengan pijatan?" Wira menunduk sopan. "Iya, Pak. Nama saya Wira. Tapi saya tidak menjanjikan kesembuhan. Saya hanya berusaha. Selebihnya, Tuhan yang menentukan." Dharma mengangkat alis, separuh mengejek. "Kau pikir dokter dari luar negeri yang kubayar miliaran itu kalah sama pijatan kampungmu?" Namun Wira tetap tenang. "Saya tidak datang untuk bersaing dengan siapapun, Pak. Saya hanya ingin mencoba. Kadang, keyakinan dan kesembuhan tidak datang dari tempat yang sama." "Henning." Kata-kata itu mengguncang sisi terdalam hati Dharma. Sisi yang sudah lama hilang ditelan gengsi dan kesombongan. Tapi ia tetap menahan diri, tertawa kering. "Baiklah, kalau begitu buktikan. Tapi kalau kau mempermainkan harapan saya, kau akan menyesal datang ke sini." Wira mengangguk pelan. "Saya mengerti, Pak. Saya datang bukan untuk bermain-main." Mereka pun masuk ke kamar Rani. Cahaya lembut sore itu menembus tirai, menyorot wajah pucat perempuan muda berusia 25 tahun yang telah berbulan-bulan tertidur dalam koma. Wira berhenti di depan ranjang, menatap lama. Ada sesuatu di matanya, semacam haru, seperti melihat seseorang yang sudah lama ia rindukan, padahal tak pernah bertemu sebelumnya. "Ini, Nona Rani?" tanyanya perlahan. Dharma hanya mengangguk singkat. "Kalau kau mau mencoba, lakukan cepat, tapi jangan ganggu alat medisnya." Wira membuka tas kecilnya. Dari dalam ia mengeluarkan sebotol minyak kelapa beraroma lembut dan selembar kain putih. Tangannya tampak kasar, tapi saat menyentuh pergelangan tangan Rani, gerakannya begitu lembut. Ia menutup mata, berdoa dalam hati. "Ya Tuhan, jadikan tangan ini alatmu, bukan kebanggaan diriku. Jika Engkau berkehendak, hidupkanlah yang Kau izinkan hidup." Perawat dan Dharma memperhatikannya penuh curiga. Wira mulai menekan titik-titik tertentu di tangan dan leher Rani, perlahan dan berirama. Gerakannya tampak sederhana, tapi ada kedamaian dalam setiap sentuhannya. "Setiap saraf punya jalan untuk berbicara," bisiknya lirih. "Kita hanya perlu mendengarkan bahasa yang tak terdengar."
Dharma berdiri di belakang, menahan emosi. Baginya, semua ini tampak seperti sandiwara. Tapi di tengah rasa marah dan sinis itu, tiba-tiba sesuatu membuatnya terpaku. Monitor di sisi ranjang berbunyi lebih cepat. Garis detak jantung Rani naik sedikit. "Pak, lihat grafiknya!" seru perawat kaget. Dharma menatap layar itu dengan mata melebar. "Apa yang terjadi?" Wira tidak berhenti. Ia terus menekan satu titik di bawah telinga Rani, lalu menarik napas panjang. Tubuhnya masih mendengar, Pak. Dia belum pergi. Dia hanya tersesat dalam tidur yang terlalu dalam. Air mata menetes di pipi Wira, bukan karena bangga, tapi karena haru. Tubuh yang selama 8 bulan tak merespons kini mulai bergerak samar. Sementara Dharma berdiri kaku, hatinya bergetar hebat. Semua dokter gagal membuat perubahan sekecil ini. Namun pria sederhana dengan baju lusuh di hadapannya justru menyalakan seberkas harapan. Pip, pip. Suara mesin medis berubah ritmenya, seolah ikut berdoa dalam hening. Setelah hampir 1 jam, Wira berhenti. Ia menunduk, menyeka keringat di dahinya. "Saya sudah selesai untuk hari ini, Pak." Tubuhnya mulai menerima sentuhan. Tapi ini belum akhir. "Kalau Tuhan mengizinkan, saya akan datang lagi besok." Dharma tak langsung menjawab. Ia menatap putrinya lama, lalu memalingkan wajah. "Pergilah dulu," katanya pelan. "Aku perlu berpikir." Wira menunduk hormat, melangkah perlahan menuju pintu. Namun sebelum keluar, suara berat itu memanggilnya lagi. "Wira." Pria itu berhenti, menoleh. Dharma menatapnya tajam. "Kenapa engkau melakukan ini? Kau tak minta bayaran, tak cari nama. Apa engkau tidak takut dianggap penipu?" Wira tersenyum lembut. "Saya bukan penyembuh, Pak. Saya hanya menyentuh dengan cara yang diajarkan Tuhan pada hati saya. Kalau ada yang sembuh, itu bukan karena saya, tapi karena Dia yang menulis takdir." Kata-kata itu menembus dada Dharma. Jujur, tenang, tapi kuat. Seperti air yang perlahan mengikis batu yang keras. Ia hanya diam, menatap punggung pria itu hingga menghilang di balik pintu besar rumahnya. Sore itu, hujan kembali turun. Rintiknya lembut, membasuh jendela kamar yang berembun. Dan di dalam ruangan itu sesuatu terjadi. Samar, tapi nyata. Jari Rani bergerak pelan. Sangat halus, nyaris tak terlihat. Namun cukup untuk membuat monitor berbunyi dengan nada berbeda. "Pa, tangannya bergerak," seru perawat tercekat. Dharma tak menjawab. Ia hanya menatap wajah putrinya dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, sebuah kalimat muncul dalam hatinya. Mungkin ini bukan kebetulan. Karena terkadang, keajaiban tidak datang lewat kilatan cahaya atau suara dari langit. Ia datang lewat tangan yang kasar, doa yang sederhana, dan keyakinan yang tulus. Dan pagi itu, di antara aroma obat dan sisa hujan yang belum reda, sesuatu mulai hidup kembali. Sudah 3 hari sejak pertama kali Wira datang ke rumah besar keluarga Baskoro. Kedatangan pria berpakaian sederhana itu masih saja jadi bahan bisik-bisik di antara para pelayan. Ada yang menatapnya dengan rasa kagum. Ada juga yang memandang dengan curiga. Tapi bagi Dharma, hari-hari itu seperti ujian, antara logika yang selalu ia junjung dan keimanan yang lama ia abaikan. Setiap pagi, tepat pukul 8, Wira datang membawa tas kecil berisi minyak kelapa yang sama. Ia selalu mengetuk pelan pintu kamar sebelum masuk, menunduk hormat, lalu mulai ritual pijatannya dengan doa yang diucapkan hampir tanpa suara. Hari pertama, setelah pijatan itu, dokter pribadi keluarga datang memeriksa kondisi Rani. "Pak Dharma, ini aneh, tapi bagus. Ada sedikit peningkatan di gelombang saraf motorik," katanya tak percaya. Dharma terdiam. Ia tak mau cepat yakin, tapi di dalam hatinya ada sesuatu yang mulai goyah. Seolah harapan kecil yang dulu padam, kini menyalakan bara lagi. Hari kedua Rani tampak lebih tenang. Warna kulitnya tak sepucat sebelumnya, kelopak matanya sesekali bergerak halus, seperti orang yang sedang bermimpi. Dharma melihat semua itu dengan campuran rasa kagum, takut, dan malu. Ia tak ingin mengaku, tapi pria sederhana itu mulai membuatnya percaya bahwa mungkin keajaiban benar-benar ada. Pagi berikutnya, Wira datang lagi dengan senyum tenang. "Selamat pagi, Pak Dharma," sapanya lembut. "Pagi," jawab Dharma datar,
tapi kini tanpa tatapan sinis seperti dulu. "Bagaimana keadaannya hari ini?" tanya Wira. "Stabil," jawab Dharma singkat. Dokter bilang ada sedikit reaksi otot. Wira menatap wajah Rani yang masih tertidur dan berbisik. Tubuhnya sedang berjuang untuk kembali, Pak. Ia sedang mengetuk pintu kesadarannya. Kata-kata itu membuat dada Dharma bergetar tanpa ia sadari. Saat Wira mulai memijat, suasana kamar berubah seolah lebih hangat. Gerakannya lembut. Setiap tekanan di titik saraf disertai napas panjang dan doa yang lirih. Ia menekan bagian leher, pundak, lalu ujung jari Rani. Dengan pola yang sama setiap hari. Pelan, konsisten, dan penuh kasih. Dharma akhirnya bertanya pelan. "Kenapa kau selalu berdoa dulu sebelum mulai?" Wira tersenyum. "Karena saya bukan siapa-siapa, Pak. Saya tak ingin tangan saya bekerja tanpa izin dari yang memberi kehidupan." "Jadi kau percaya ini bukan sekadar keterampilan?" "Bukan, Pak. Ilmu bisa dipelajari, tapi keikhlasan harus diizinkan." Dharma terdiam. Kalimat itu menusuk hatinya. Ia merasa malu, karena selama ini hidupnya hanya berputar di antara kontrol dan logika, tanpa ruang untuk keikhlasan. Hari itu, sesuatu yang tak disangka terjadi. Jari Rani bergerak pelan tapi jelas. Wira menghentikan pijatannya, matanya berkaca-kaca. "Pak, lihat tangannya," bisiknya. Dharma mendekat, napasnya tercekat. Ia melihat sendiri jari putrinya bergerak bukan karena refleks, tapi karena kesadaran. "Rani," panggil Dharma lirih. Tubuh Rani belum menjawab, tapi dadanya naik turun sedikit lebih cepat. Wira tersenyum, dia mendengar suara bapak. Dharma tak sanggup menahan air mata. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, pria keras itu menangis. Ia menggenggam tangan putrinya erat-erat. "Nak, ayah di sini, dengar suara ayah ya." Wira menunduk dalam, tak ingin terlihat ikut menangis. Tapi di balik ketenangannya, dadanya berguncang hebat. Setiap tetes air mata di ruangan itu terasa seperti doa yang baru saja dikabulkan. Sore hari Wira berpamitan pulang. Tapi sebelum melangkah keluar, Dharma memanggilnya. "Wira." Pria itu berhenti dan menoleh. "Kenapa kau mau repot-repot datang ke sini setiap hari? Aku belum memberimu apapun. Bahkan aku sempat menghina kau." Wira tersenyum tenang. "Saya tidak datang untuk uang, Pak. Saya datang karena saya tahu rasanya kehilangan harapan." "Kau juga pernah kehilangan seseorang?" tanya Dharma. Wira menunduk. "Iya, Pak. Dulu istri saya koma setelah kecelakaan. Dokter menyerah. Tapi saya terus berdoa, terus berusaha. Saya pijat dia setiap hari dengan cara ini. Sampai akhirnya dia bangun. Tapi tak lama, Tuhan memanggilnya." Suaranya bergetar. "Sejak hari itu saya berjanji akan membantu siapapun yang masih punya harapan, supaya mereka tak menyesal karena menyerah terlalu cepat." Keheningan menyelimuti kamar. Hanya suara rintik hujan di luar jendela. Dharma menatap tangan Wira, kasar, penuh bekas luka, tapi begitu lembut saat menyentuh Rani. Untuk pertama kalinya, di matanya tak ada lagi curiga, hanya hormat yang tulus. Malam itu, setelah Wira pulang, Dharma duduk sendirian di samping ranjang putrinya. Ia menggenggam tangan Rani. "Maafkan ayah, Nak. Ayah terlalu sibuk dengan dunia, sampai lupa kalau kesembuhan bukan cuma urusan uang." Suaranya parau. "Ayah janji, ayah tak akan sombong lagi." Tiba-tiba, Rani mengerang pelan. Dharma terlonjak. "Rani," panggilnya cepat. Kelopak mata Rani bergetar. Bibirnya bergerak, nyaris tak terdengar. Tapi Dharma yakin ia mendengar satu kata yang membuat seluruh dunia berhenti berputar. "Ayah." Tangis Dharma pecah. Ia menekan bel perawat dengan tangan gemetar. Dia bicara. Para perawat berlari masuk. Monitor menunjukkan peningkatan drastis pada aktivitas saraf. "Ini luar biasa, Pak. Ini tanda kesadaran," seru dokter tak percaya. Dharma tak bisa berkata-kata. Ia hanya menangis, memeluk tubuh putrinya yang mulai bergerak pelan, lalu berbisik, "Terima kasih Tuhan." Dan terima kasih Wira. Keesokan harinya, kabar itu menyebar cepat. Para dokter menyebutnya keajaiban medis. Tapi Dharma tahu, bukan itu jawabannya. Di luar rumah besar itu, Wira menatap langit dengan senyum lembut. Ia tahu perjuangan belum selesai, tapi sesuatu yang besar sudah dimulai. Karena kadang, keajaiban tidak datang dari tangan yang halus atau ilmu yang tinggi, melainkan dari hati yang rela tunduk pada kuasa ilahi. Di antara doa, air mata, dan tangan yang kasar,
Perlahan kehidupan mulai pulih, satu napas demi satu napas. Pagi itu, cahaya matahari menembus lembut tirai jendela besar kamar Rani. Burung-burung di taman belakang bersahutan, seolah mereka juga merayakan sesuatu yang baru. Di sisi ranjang, Dharma duduk dengan mata sembab. Tatapannya tak lepas dari wajah putrinya yang kini tampak lebih segar dari hari-hari sebelumnya. Perawat yang berjaga tiba-tiba menahan napas. Kelopak mata Rani bergerak lagi. Dharma spontan berdiri. Rani, suaranya bergetar. Dan di antara cahaya yang menembus jendela, mata itu perlahan terbuka. Setengah, lalu penuh. Tatapan samar itu berusaha mengenali dunia yang lama ia tinggalkan. Rani sayang, ini ayah. Kau dengar suara ayah? Rani mencoba bicara. Suaranya serak, lemah. Tapi cukup untuk membuat seluruh dunia berhenti berputar. Satu kata saja. Ayah. Dharma menunduk, menangis memeluk putrinya erat-erat. Ya Tuhan, terima kasih, terima kasih. Perawat panik memanggil dokter. Beberapa menit kemudian, ruangan itu dipenuhi banyak orang. Dokter, suster, dan asisten pribadi keluarga Baskoro. Semuanya terpaku pada Rani yang kini membuka mata, sadar penuh. Ini mustahil, gumam dokter asing dengan wajah tak percaya. Tidak ada tanda-tanda menuju kesadaran penuh sebelumnya. Ini di luar penjelasan medis. Namun Dharma tak lagi peduli dengan logika siapapun. Ia hanya tahu satu hal, putrinya kembali. Siang harinya, suasana rumah itu berubah total. Yang selama ini muram dan hampa, kini penuh tawa, cahaya, dan rasa lega. Namun di tengah euforia itu, satu nama terus berputar di benak Dharma. Wira. Panggil Wira, katanya tegas kepada pengawal. Aku ingin dia datang sekarang juga. Beberapa jam kemudian, Wira datang dengan langkah tenang seperti biasa. Tak ada ekspresi terkejut, hanya senyum syukur yang sederhana. Pak Dharma, ucapnya sambil menunduk hormat. Saya dengar Nona Rani sudah sadar. Alhamdulillah. Dharma menatapnya lama, lalu maju dan menggenggam tangannya erat-erat. Wira, aku tak tahu harus berkata apa. Kau bukan hanya menolong anakku, kau menghidupkan kembali separuh jiwaku. Wira menunduk menatap lantai. Saya tidak menyembuhkan, Pak. Saya hanya perantara. Yang menyembuhkan tetap Tuhan. Dharma menepuk bahunya pelan. Apapun itu, jasamu tak akan pernah kulupakan. Beberapa hari kemudian, Rani mulai bisa berbicara dengan lancar. Meski tubuhnya masih lemah. Saat pertama kali mendengar nama Wira, matanya menyipit bingung. Siapa dia? Semua orang menyebut-nyebut nama itu. Tanyanya pelan. Dia orang yang menyelamatkan Muna. Jawab Dharma dengan suara bergetar. Kau mungkin tak ingat, tapi tangan kasarnya lah yang membangunkanmu dari tidur panjang itu. Rani terdiam. Ada sesuatu yang hangat di dadanya. Perasaan aneh yang belum bisa ia jelaskan. Keesokan harinya, saat Wira datang untuk memeriksa ulang titik sarafnya, Rani sudah bisa duduk. Ia menatap pria itu dengan rasa ingin tahu. Jadi, ini Bapak Wira yang semua orang bicarakan? Tanyanya lembut tapi sedikit ragu. Wira menunduk hormat. Iya Nona, tapi panggil saja saya Wira. Rani memperhatikan wajahnya. Kulit legam, tangan kasar, tapi senyumnya menenangkan. Tak ada kesan mewah. Tapi entah kenapa, hati Rani terasa damai. Bapak, yang menyentuh tangan saya waktu saya masih tidur? Wira tersenyum lembut. Saya hanya membantu tubuhmu mengingat caranya untuk pulang. Rani menatap tangannya sendiri, lalu berbisik pelan, kalau begitu, terima kasih sudah memanggil saya pulang. Suasana mendadak hening. Dharma yang berdiri di pojok ruangan hanya bisa menatap dengan mata sendu, antara haru dan cemas. Hari berganti minggu, kondisi Rani terus membaik. Ia sudah bisa berjalan dengan tongkat, mulai tertawa, bahkan sesekali berbincang ringan dengan Wira saat terapi. Namun, kedekatan itu mulai menimbulkan bisikan di kalangan pelayan dan kerabat. Coba lihat, nona muda itu bicara begitu lembut dengan orang kampung itu. Bapak Dharma pasti tak suka kalau kedekatan itu berlanjut. Dan benar saja, suatu sore Dharma melihat Wira dan Rani tertawa kecil di taman. Wajahnya menegang. Begitu Wira pamit pulang, Dharma memanggilnya. Wira, katanya dengan nada serius, aku sangat menghormatimu. Tapi aku juga seorang ayah. Rani baru pulih, dan aku tak ingin dia terpengaruh terlalu dalam. Wira mengangguk pelan. Saya mengerti, Pak. Saya tak punya niat lain.
hanya ingin memastikan kesembuhannya sempurna. Dharma menarik napas panjang. Aku tahu kau orang baik, tapi dunia kita berbeda. Wira tersenyum lembut. Justru karena berbeda, kita bisa saling melengkapi, Pak. Tapi jangan khawatir, saya tahu batas. Ucapan itu membuat Dharma terdiam. Ada sesuatu dalam suara Wira, ketulusan yang sulit dibantah. Namun sebagai ayah, ia tetap khawatir. Malam itu, ketika semua penghuni rumah telah terlelap, Rani masih duduk di tepi jendela kamarnya. Matanya menatap langit yang gelap tanpa bintang, sementara angin malam menyelinap perlahan lewat celah tirai. Ia memejamkan mata pelan, dan suara itu kembali terdengar di kepalanya. Suara Wira, lembut dan menenangkan. Saya hanya membantu tubuhmu mengingat caranya untuk pulang. Entah kenapa kalimat sederhana itu terus bergema di hati Rani. Air matanya jatuh tanpa alasan yang jelas. Kenapa suara itu terasa begitu menenangkan? Bisiknya lirih. Ia menatap tangannya sendiri, lalu menekan lembut titik di pergelangan yang dulu pernah disentuh oleh Wira. Seketika ada kehangatan samar yang menjalar pelan dari sana. Wira, ucapnya lirih, seolah sedang memanggil sesuatu yang tak terlihat. Sementara itu, jauh dari rumah besar tempat Rani tinggal, Wira juga belum terlelap. Ia duduk di beranda rumah kecilnya di pinggiran kota. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma tanah yang masih basah setelah hujan sore tadi. Wira menatap langit yang sama, lalu berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, jangan biarkan hati ini jatuh pada rasa yang salah. Cukup biarkan aku bahagia, melihatnya hidup kembali." Dan malam itu, tanpa mereka sadari, dua hati dari dua dunia berbeda mulai bergetar dalam frekuensi yang sama, tenang, tulus, tapi terlarang. Kadang, keajaiban bukan cuma saat tubuh kembali hidup, tapi ketika hati mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Rani kini telah benar-benar pulih dari koma. Sudah 2 bulan berlalu sejak ia membuka matanya untuk pertama kali. Hari-harinya kini penuh dengan senyum, tawa, dan langkah-langkah kecil menuju kesembuhan. Namun ada satu hal yang tak bisa ia sembunyikan. Hatinya lah yang kini berdetak tak menentu setiap kali mendengar nama Wira. Wira pun masih datang setiap 2 hari sekali. Bukan hanya karena tugas terapi, tapi juga karena permintaan Dharma, ayah Rani, agar ia mendampingi pemulihan saraf putrinya. Setiap sesi terapi selalu terasa damai, penuh rasa syukur. Tapi di balik ketenangan itu, sesuatu perlahan tumbuh, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Suatu sore, di taman belakang rumah, Rani duduk di kursi rotan dengan buku di pangkuannya. Ketika Wira datang, senyumnya mengembang lembut. "Wira, duduklah. Hari ini, tak usah terapi dulu. Aku hanya ingin bicara." Wira menurut, duduk beberapa langkah darinya. "Apa yang ingin Nona bicarakan?" tanyanya sopan. Rani menatap langit biru, suaranya bergetar pelan. "Tentang rasa yang muncul entah dari mana." Wira terdiam, mencoba mengalihkan pandangan, tapi Rani melanjutkan, lirih namun mantap. "Sejak aku sadar, entah kenapa, wajah pertama yang selalu muncul di mimpiku adalah wajahmu. Suara yang paling sering kudengar adalah suaramu. Aku tak tahu harus bagaimana menjelaskannya." Wira menarik napas panjang. "Nona, saya hanya orang sederhana. Hidup saya jauh dari dunia Nona. Apa yang saya lakukan hanyalah kewajiban manusia untuk menolong sesamanya." Rani menatapnya dalam. "Tapi hatiku tidak memilih berdasarkan dunia, Wira. Ia hanya tahu siapa yang membuatnya hidup kembali." Wira menunduk, menahan getaran di dadanya. Ia pun merasakan hal yang sama, tapi mencoba menahannya. "Rani, jangan ucapkan itu," katanya pelan. "Cinta bisa jadi ujian, terutama kalau datang dari arah yang tak seharusnya." "Jadi, menurutmu cinta ini salah?" tanya Rani, hampir berbisik. Wira menatapnya dengan mata teduh. "Bukan salah, tapi mungkin tidak untuk dimiliki. Kadang Tuhan mempertemukan 2 jiwa, bukan untuk bersama, tapi untuk saling menyembuhkan." Air mata Rani jatuh. Ia ingin menyangkal, tapi hatinya tahu kata-kata Wira itu benar. Beberapa hari kemudian kabar mengejutkan datang. Rani akan dibawa ke luar negeri untuk perawatan lanjutan. Persiapan dilakukan cepat, tapi bagi Rani, kabar itu terasa seperti pisau yang mengiris pelan-pelan. "Kenapa aku harus pergi jauh? Aku sudah sehat," katanya pada ayahnya. Dengan nada getir, Dharma menatapnya penuh kasih. "Kau memang sudah sembuh, Nak.
tapi tubuhmu butuh pemantauan lanjutan. Dan ayah pikir, kau perlu menjauh sejenak dari semua yang membuatmu terlalu emosional. Rani menunduk, matanya mulai basah. Ia tahu apa maksud ayahnya. Ini tentang Wira. Ayah, ucapnya lirih. Kalau bukan karena dia, aku mungkin tak akan bisa memanggilmu ayah lagi. Dharma terdiam lama. Ia memejamkan mata, menahan air mata yang hampir jatuh. Aku tahu, bisiknya, tapi aku juga seorang ayah. Aku takut kau tersakiti oleh perbedaan dunia yang terlalu jauh. Malam itu, sebelum keberangkatannya ke luar negeri, Rani diam-diam melangkah keluar dari rumah besar itu. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah yang basah seolah tahu ada hati yang sedang bergetar di ambang perpisahan. Langkah Rani terhenti di depan sebuah rumah kayu sederhana di pinggiran kota. Hanya ada satu lampu minyak yang berayun pelan di beranda, memantulkan cahaya kekuningan yang lembut. Wira yang sedang duduk di sana sontak berdiri kaget melihat sosok yang datang. "Nona Rani, kenapa datang malam-malam begini?" Suaranya bergetar, separuh tak percaya, separuh ingin menahan waktu. Rani berdiri di depan pintu, matanya berkaca-kaca, suaranya pelan namun syarat emosi. "Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih sebelum aku pergi." "Pergi? Pergi kemana?" tanya Wira, menatapnya dengan dahi berkerut. "Ke luar negeri. Besok pagi," jawab Rani hampir berbisik. Wira menunduk. Hatinya serasa diremas dari dalam. Lalu dengan suara pelan ia berkata, "Kalau begitu, semoga perjalananmu lancar. Tuhan selalu bersamamu." Hanya itu, tak lebih. Rani menatapnya getir, matanya bergetar menahan air mata. "Begitu saja, Wira. Tidak ada yang ingin kau katakan padaku setelah semua yang kita lalui?" Wira menatapnya lama. Ada kesedihan dalam pandangannya, namun juga keteguhan. "Kalau aku berkata, aku menyayangimu, apakah itu akan membuatmu bahagia? Atau justru membuatmu terluka nanti?" Air mata Rani jatuh. "Aku tidak peduli dunia, Wira. Aku hanya tahu hatiku menemukan rumah di hadapanmu." Wira melangkah perlahan mendekat. Tangannya yang kasar mengangkat lembut wajah Rani. Untuk pertama dan terakhir kalinya. "Rani," katanya lirih, "aku bukan rumahmu. Aku hanya orang yang menunjukkan jalan pulang." Rani menggenggam tangan itu kuat-kuat, menempelkannya ke dada yang berdebar. Tapi tangan inilah yang membuat jantungku berdetak lagi. Wira menatap dalam, menahan napas, lalu perlahan menarik tangannya dari genggaman itu. "Kalau begitu, biarkan ia terus berdetak. Untuk kehidupan barumu, bukan untukku." Malam itu mereka berpisah dalam diam. Tak ada janji, tak ada pelukan. Hanya doa yang tertinggal, menggantung di antara dua hati yang saling mencintai. Namun tak bisa bersatu. 3 bulan berlalu. Dunia tiba-tiba dihebohkan oleh berita mengejutkan. Rani Prameswari sembuh total. Sebuah keajaiban medis langka yang bahkan dokter-dokter terbaik pun sulit menjelaskannya. Namun di tengah sorotan kamera, pesta, dan tepuk tangan, nama Wira tak pernah disebut. Ia tetap hidup sederhana di desanya. Menolong orang-orang sakit tanpa pamrih, tanpa publikasi, tanpa penghargaan. Sampai suatu sore, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah kayunya. Seorang kurir turun, membawa sebuah surat dan kotak kecil. "Ini untuk Pak Wira," katanya. "Titipan dari luar negeri, dari seseorang bernama Rani Prameswari." Tangan Wira bergetar saat menerima kiriman itu. Perlahan, ia membuka amplopnya. Tulisan tangan Rani tergores indah di atas kertas putih, dengan aroma lembut yang familiar. "Wira, aku tidak tahu apakah kau masih mengingatku, tapi setiap kali aku menatap cermin, aku selalu teringat pada tanganmu. Tangan yang kasar, tapi penuh kasih. Aku telah sembuh sepenuhnya. Hidupku kini penuh cahaya. Tapi di setiap doaku, selalu ada namamu. Aku tidak meminta kita bersatu. Aku hanya ingin kau tahu, hidupku adalah hadiah kedua yang datang melalui tanganmu. Terima kasih, sudah menyentuh bukan hanya tubuhku tapi juga hatiku. Rani." Di dalam kotak kecil itu, ada sebuah kalung perak berbentuk tangan terbuka, simbol penyembuh. Wira tersenyum, matanya berkaca-kaca. Ia menatap langit senja dan berbisik pelan, "Terima kasih Tuhan. Keajaibanmu nyata."
bahkan lewat tangan yang penuh luka. Angin sore berhembus lembut, daun-daun menari, seolah menyampaikan pesan dari jauh, bahwa cinta sejati tak selalu harus memiliki. Kadang cukup dengan melihat orang yang kita cintai hidup bahagia, itu sudah menjadi keajaiban terbesar. Karena sesungguhnya, keajaiban bukan sekadar bangkit dari koma, tapi saat hati yang retak, kembali percaya pada cinta dan pada Tuhan. Wira memang tak memeluk Rani, tapi lewat ketulusan dan keikhlasannya, ia telah memeluk dunia, sebab Tuhan seringkali menunjukkan mukjizatnya, bukan lewat tangan para dokter, bukan lewat teknologi canggih, tapi lewat seseorang yang sederhana, yang datang membawa hati bersih dan niat tulus.